Selamat datang di ruang refleksi ini, sebuah tempat untuk menata batin dan menemukan kekuatan sejati dalam diri. Kita hidup di dunia yang sering menuntut kita untuk memberi segalanya pada orang lain, sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga berhak mendapatkan cinta dan penghargaan. Stoikisme mengajarkan, sumber ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seseorang ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang dirinya, bukan oleh penilaian orang lain. Maka mencintai diri bukanlah egoisme, melainkan fondasi untuk hidup yang seimbang. Di sini kita belajar mencintai diri lebih dari siapapun, bukan untuk menjauh dari orang lain, tetapi agar kita bisa hadir dengan hati yang lebih utuh. Sebab, hanya ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita mampu memberi kedamaian pada dunia. Poin 1. Kenali bahwa nilai diri berasal dari pikiran sendiri. Seringkali kita hidup dengan menimbang diri berdasarkan standar yang ditetapkan orang lain. Kita menilai diri dari apa yang dikatakan lingkungan, dari pujian yang kita terima, atau bahkan dari hinaan yang orang lain lontarkan. Padahal, jika kita jujur kepada diri sendiri, nilai sejati manusia tidak pernah ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh suara batinnya sendiri. Para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, menekankan bahwa yang sesungguhnya menentukan harga diri adalah pikiran kita. Ia pernah menulis, nilai hidup seseorang ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung kedalaman yang luar biasa. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menilai, menghukum, atau bahkan mengangkat kita. Bila pikiran kita sendiri tidak kokoh, maka kita akan tetap merasa kosong. Mari kita renungkan sejenak. Bukankah begitu banyak orang yang tampak berhasil di mata dunia, namun di dalam hatinya merasa gagal? Ada orang yang kaya, terkenal, dan dipuja, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan dan ketidakpuasan. Masih ngapa? Karena itu ia membiarkan harga dirinya ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Begitu tepuk tangan itu berhenti, ia merasa runtuh. Inilah jebakan yang harus kita hindari jika ingin benar-benar menemukan kedamaian. Stoikisme mengajarkan kita untuk menarik kendali itu kembali. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita selalu bisa mengatur apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Dengan kata lain, kendali ada pada penilaian batin, bukan pada sorakan dunia luar. Namun, mengapa kita begitu sering menyerahkan nilai diri pada orang lain? Sebab kita terbiasa mencari validasi eksternal. Sejak kecil, kita dibentuk untuk mengejar nilai di sekolah, penghargaan di tempat kerja, atau pengakuan di lingkaran sosial. Semua itu memang bisa menjadi pendorong. Tetapi bila dijadikan penentu utama harga diri, kita akan terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Kita akan terus merasa kurang, karena standar orang lain tidak pernah habis. Hari ini kita dipuji, besok kita dikritik. Hari ini kita dianggap berhasil, besok mungkin dianggap gagal. Bila kita menautkan harga diri pada hal-hal seperti itu, hidup kita akan rapuh, bergantung pada hal-hal yang tidak stabil. Disinilah pentingnya membangun kesadaran stoik, bahwa nilai diri harus berakar pada pikiran sendiri. Apa artinya? Artinya kita menilai diri bukan dari ukuran dunia luar, melainkan dari sejauh mana kita hidup sesuai dengan prinsip, nilai, dan kebijaksanaan yang kita pilih. Jika hari ini kita bisa bersikap jujur, berani, dan adil, maka di sanalah letak nilai diri. Jika hari ini kita mampu menahan amarah, menjaga integritas, dan menguasai diri, maka itu jauh lebih bernilai daripada sekadar mendapat pujian kosong. Mencintai diri sendiri dalam kerangka ini bukan berarti membela ego secara buta, bukan pula berarti menutup telinga dari kritik. Mencintai diri berarti menegakkan standar batin yang sehat, di mana kita menilai diri berdasarkan kualitas karakter, bukan jumlah pengikut atau tepuk tangan. Kita belajar untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup sesuai dengan apa yang benar? Apakah aku sudah berlaku adil? Apakah pikiranku jernih dan tenang? Bila jawabannya ya,
maka kita tidak lagi membutuhkan konfirmasi dari dunia luar. Ketika nilai diri bersumber dari pikiran sendiri, kita menemukan kebebasan. Tidak ada lagi perasaan terikat oleh komentar orang lain. Tidak ada lagi rasa takut ditolak. Kita belajar berjalan dengan kepala tegak, karena tahu bahwa ukuran sejati bukan di luar sana, tetapi di dalam sini, di dalam batin yang tenang, yang tahu kemana ia hendak menuju. Dan inilah inti dari ajaran Stoik, bahwa harga diri adalah urusan kita sendiri. Dunia bisa berkata apapun, tetapi selama kita menjaga pikiran, selama kita menata batin dengan kebijaksanaan, maka kita selalu bernilai. Maka marilah kita berhenti menyerahkan harga diri kepada orang lain. Kita yang memegang kendali, kita yang menentukan, kita yang memilih apa arti hidup kita. Sebab nilai sejati tidak pernah lahir dari suara luar, melainkan dari kesadaran yang berkata, "Aku berharga karena aku hidup dengan benar." Poin 2. Bedakan antara cinta diri dan egoisme. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering muncul ketika kita berbicara tentang mencintai diri sendiri. Banyak orang menyamakan cinta diri dengan egoisme. Mereka berpikir, ketika seseorang mencintai dirinya lebih dari siapapun, maka itu berarti ia akan menjadi egois, hanya peduli pada dirinya, dan tidak memperhatikan orang lain. Pandangan ini keliru, sebab cinta diri sejati berbeda jauh dengan egoisme. Mari kita bedakan dengan jernih. Egoisme adalah sikap yang menempatkan diri di atas segalanya tanpa peduli pada kebenaran, keadilan, atau dampaknya pada orang lain. Egois berarti menuntut dunia untuk selalu memprioritaskan kita, seakan-akan hanya keinginan pribadi yang sah untuk dipenuhi. Sedangkan cinta diri adalah sikap penuh kesadaran bahwa kita harus menjaga diri, menghargai diri, dan menumbuhkan kebaikan dalam diri, agar kita bisa hidup dengan bermartabat dan mampu memberi manfaat pada orang lain. Stoikisme memberi kita kerangka yang jelas. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus mengendalikan diri, bukan memaksakan kehendak. Mengendalikan diri berarti tahu kapan harus berkata ya, dan kapan harus berkata tidak. Kapan sesuatu membawa kebaikan, dan kapan sesuatu justru merusak batin. Inilah yang membedakan cinta diri dari egoisme. Orang yang mencintai dirinya akan berani berkata tidak pada hal-hal yang merusak jiwa, sekalipun hal itu terlihat menguntungkan di permukaan. Sedangkan orang egois justru akan mengambil apapun yang menguntungkan dirinya, tanpa peduli pada kebenaran atau kerugian orang lain. Bayangkan seseorang yang selalu berkata, "Aku mencintai diriku, maka aku ingin memuaskan semua keinginanku." Ia membeli apa saja yang ia mau, ia makan apa saja tanpa kendali, ia marah sesuka hati, ia membiarkan egonya berkuasa. Itu bukan cinta diri, melainkan perbudakan terhadap nafsu. Sebaliknya, orang yang benar-benar mencintai dirinya akan berkata, "Aku mencintai diriku, maka aku harus menjaga tubuhku agar sehat. Aku mencintai diriku, maka aku harus mengendalikan emosiku agar pikiranku tenang. Aku mencintai diriku, maka aku harus berlaku adil agar aku bisa hidup dengan damai." Cinta diri adalah tentang melindungi jiwa dari kerusakan yang datang dari dalam. Egoisme adalah tentang memuaskan keinginan meski dengan merusak diri dan orang lain. Inilah perbedaan mendasar yang harus kita pahami. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Jangan biarkan jiwamu ternodai oleh kebencian, amarah, atau kerakusan." Kalimat ini adalah pengingat bahwa mencintai diri berarti menjaga jiwa tetap bersih dari racun-racun batin. Egoisme justru sebaliknya, ia membiarkan jiwa dipenuhi racun dengan dalih membela kepentingan pribadi. Cinta diri juga bukan berarti kita menutup mata dari kritik. Justru sebaliknya, cinta diri membuat kita berani menghadapi kenyataan. Jika kita salah, kita mengakuinya karena kita peduli pada pertumbuhan diri. Orang egois cenderung menyangkal kesalahan karena egonya terlalu rapuh untuk menerima kebenaran. Lebih jauh, cinta diri sejati justru melahirkan kebaikan pada orang lain. Mengapa? Karena ketika kita utuh, tenang, dan berdamai dengan diri sendiri, kita bisa hadir dengan penuh bagi orang lain. Kita tidak menuntut mereka untuk mengisi kekosongan kita.
Kita tidak bergantung pada mereka untuk membuat kita merasa berharga. Sebaliknya, kita bisa memberi karena kita sudah cukup, sedangkan egoisme adalah sebaliknya. Ia menuntut orang lain untuk terus melayani, mengisi, dan memvalidasi. Ia melelahkan karena selalu merasa kurang. Orang egois tidak pernah puas, sebab ia mencari dari luar apa yang seharusnya ditumbuhkan dari dalam. Jadi, mencintai diri lebih dari siapapun bukan berarti menjadikan diri pusat alam semesta, melainkan menempatkan diri sebagai penjaga utama batin kita. Kita menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga tubuh, agar kita bisa hidup dengan tenang dan bermanfaat. Inilah kebijaksanaan Stoik. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan diri. Dan dalam pengendalian itulah letak cinta diri sejati. Bukan dengan menuntut lebih, melainkan dengan merawat jiwa agar tetap teguh. Maka bedakanlah cinta diri dengan egoisme. Cinta diri adalah kekuatan, egoisme adalah kelemahan. Cinta diri lahir dari kesadaran, egoisme lahir dari ketakutan. Cinta diri membawa kita pada kedamaian, egoisme menjerumuskan kita pada kehampaan. Poin 3. Latih diri untuk tidak bergantung pada validasi sosial pada validasi sosial. Kita hidup di zaman ketika hampir setiap langkah kita bisa diukur dengan angka. Berapa banyak suka, berapa banyak komentar, berapa banyak pengikut. Ukuran-ukuran ini seakan menjadi tolok ukur nilai diri. Kita merasa bernilai ketika mendapat pengakuan. Kita merasa gagal ketika dunia diam. Namun, jika kita jujur, apakah kebahagiaan yang lahir dari pujian benar-benar kokoh? Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika kamu mencari penghargaan dari luar, maka kamu telah menyerahkan kendali atas dirimu kepada orang lain." Kalimat ini adalah sebuah tamparan bagi kita yang sering kali menggantungkan kebahagiaan pada sorakan dunia luar. Ketika kita hanya merasa berharga karena dipuji, maka kita sekaligus membuka pintu untuk merasa hancur ketika dicaci. Dengan kata lain, kita menjadi budak dari opini orang lain. Latih diri untuk tidak bergantung pada validasi sosial bukan berarti kita menutup diri dari dunia. Bukan pula berarti kita menolak penghargaan yang tulus. Tetapi kita belajar menata hati agar tidak menjadikan pengakuan sebagai fondasi harga diri. Validasi sosial adalah bonus, bukan sumber utama. Kita boleh senang ketika mendapat apresiasi, tetapi kita tidak boleh runtuh ketika tidak ada yang melihat. Perhatikan betapa rapuhnya hidup yang hanya berlandaskan validasi. Seseorang bisa merasa bahagia luar biasa ketika mendapat pujian, namun terpuruk dalam-dalam ketika mendapat kritik. Hidupnya naik turun bagaikan ombak, tergantung pada angin yang bertiup dari luar. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi seperti batu karang. Ombak boleh datang, tetapi karang tetap kokoh. Pujian boleh hadir, kritik boleh menyerang, tetapi jiwa tetap tenang, karena ia tahu pusat nilainya bukan di luar, melainkan di dalam. Membebaskan diri dari jeratan validasi sosial bukanlah hal yang mudah. Kita semua, pada dasarnya, ingin diterima. Itu manusiawi. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana kita menempatkan penerimaan itu. Bila kita menjadikannya kebutuhan mutlak, maka kita akan terus hidup dalam kecemasan. Tetapi bila kita menempatkannya hanya sebagai tambahan, maka kita akan hidup dengan lebih bebas. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Aku sering heran, bagaimana manusia lebih menghargai opini orang lain tentang dirinya daripada apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri. Bukankah ini yang terjadi pada kita hari ini? Kita begitu takut dinilai buruk, padahal seringkali orang yang menilai kita pun tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Ironisnya, kita percaya pada penilaian mereka lebih daripada kita percaya pada diri sendiri." Latihan untuk melepaskan diri dari validasi sosial dimulai dengan satu langkah kecil. Berani bertanya pada diri sendiri, "Mengapa aku melakukan ini? Apakah kita melakukan sesuatu karena memang benar, karena itu sesuai dengan nilai dan prinsip kita, atau hanya demi mendapatkan tepuk tangan?" Jika jawabannya yang kedua, maka kita sedang menyerahkan kendali diri pada orang lain. Cinta diri sejati, dalam kacamata Stoik,
justru ditemukan ketika kita bisa menegakkan prinsip, meski tidak ada yang mengapresiasi. Ketika kita berbuat baik tanpa harus dilihat. Ketika kita bekerja keras, bukan demi pengakuan, tetapi demi kehormatan batin. Ketika kita menjaga integritas, meski tidak ada yang tahu. Inilah yang membebaskan jiwa dari belenggu validasi. Jangan salah paham, bukan berarti kita harus hidup tanpa peduli pada orang lain. Kita tetap bisa menerima kritik, karena kritik bisa menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Bedanya, kita menerima kritik bukan untuk mencari nilai, tetapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Kita mendengarkan, menimbang, lalu memutuskan dengan jernih, tanpa membiarkan pendapat itu menguasai harga diri kita. Bayangkan ketenangan yang akan kita rasakan jika kita benar-benar bisa hidup seperti ini. Kita tidak lagi cemas jika karya kita tidak mendapat sorakan. Kita tidak lagi takut ditolak. Kita tidak lagi terikat pada angka-angka pengakuan. Sebab kita tahu, nilai diri tidak ditentukan oleh itu semua. Pada akhirnya, kebebasan sejati lahir ketika kita belajar berdiri di atas pondasi batin kita sendiri. Validasi sosial mungkin akan datang, mungkin juga tidak. Tetapi nilai diri, ketenangan, dan kebahagiaan sejati hanya bisa kita temukan dalam penguasaan diri. Maka, marilah kita berlatih, perlahan, setahap demi setahap, untuk tidak lagi menjadi budak validasi. Sebab orang yang mencintai dirinya lebih dari siapapun, tidak pernah menyerahkan harga dirinya pada opini orang lain. Ia memegang kendali, ia menjaga jiwanya, dan ia hidup dengan martabat yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Poin 4. Rawat pikiran sebagai bentuk cinta diri tertinggi. Bila kita berbicara tentang cinta diri, kebanyakan orang akan langsung memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah, menjaga tubuh, memberikan waktu istirahat, atau memenuhi kebutuhan materi. Semua itu memang penting, namun ada satu hal yang jauh lebih mendasar, satu bentuk cinta diri yang paling tinggi nilainya, merawat pikiran. Mengapa pikiran begitu penting? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, pada akhirnya bersumber dari pikiran. Tubuh bisa sehat, harta bisa melimpah, bahkan pujian bisa berlimpah. Tetapi bila pikiran kita kacau, semuanya tidak akan memberi kedamaian. Sebaliknya, sekalipun keadaan luar penuh keterbatasan, bila pikiran kita jernih dan terjaga, hidup terasa tenang dan bermakna. Para filsuf Stoik menekankan hal ini dengan sangat kuat. Marcus Aurelius menulis, "Kehidupan manusia ditentukan oleh kualitas pikirannya. Jiwa akan berwarna sesuai dengan apa yang ia pikirkan." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pikiran adalah akar dari segala sesuatu. Jika akar itu busuk, maka pohon kehidupan kita pun akan layu. Jika akar itu sehat, maka seluruh cabang dan daun kehidupan akan tumbuh dengan kokoh. Merawat pikiran berarti menjaga apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya. Kita hidup di dunia yang dipenuhi informasi, opini, dan distraksi. Setiap hari, kita dijejali dengan berita yang penuh sensasi, komentar yang memecah belah, dan godaan yang menguras fokus. Bila kita tidak berhati-hati, pikiran kita akan menjadi tempat sampah yang dipenuhi hal-hal sia-sia. Dan dari pikiran yang kotor, lahirlah perasaan gelisah, iri, marah, dan takut. Cinta diri sejati mengajarkan kita untuk menyeleksi. Sama seperti kita menjaga makanan agar tubuh sehat, kita juga harus menjaga asupan pikiran agar jiwa sehat. Apakah yang kita baca memberi kita kebijaksanaan, atau hanya menambah kegelisahan? Apakah orang-orang yang kita dengarkan menguatkan jiwa kita, atau justru meracuni dengan pesimisme? Apakah percakapan yang kita ikuti membawa ketenangan, atau hanya memupuk amarah? Pertanyaan-pertanyaan ini harus selalu kita ajukan kepada diri sendiri. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang bisa merusak jiwa, kecuali pikiran yang salah." Sebuah kalimat sederhana, namun sangat tajam. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan penderitaan paling besar pun sebenarnya datang bukan dari kejadian itu sendiri, melainkan dari cara kita berpikir tentang kejadian tersebut. Bila kita kehilangan sesuatu, yang melukai kita bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan pikiran yang berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpanya." Bila kita dihina orang lain,
Yang melukai kita bukanlah hinaan itu, melainkan pikiran yang berkata, "Aku harus dipercaya semua orang." Dengan kata lain, merawat pikiran adalah tindakan melindungi diri dari luka yang tidak perlu. Pikiran yang sehat tidak mudah goyah oleh komentar, tidak mudah runtuh oleh kegagalan, dan tidak mudah mabuk oleh kesuksesan. Ia berdiri teguh, karena tahu bahwa kendali sejati selalu ada di dalam. Bagaimana cara merawat pikiran? Bert Schweikson, dengan disiplin tolat di fokus. Jangan biarkan pikiran kita sibuk mengejar hal-hal di luar kendali. Stoikisme menekankan dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Pikiran yang sehat hanya fokus pada yang bisa dikendalikan. Tindakan kita, sikap kita, pilihan kita, sisanya dilepaskan. Kedua, dengan latihan introspeksi. Luangkan waktu untuk duduk tenang, meninjau kembali apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Apakah pikiran kita dipenuhi keluhan atau syukur? Apakah kita sibuk membicarakan kelemahan orang lain atau membangun kekuatan diri? Introspeksi adalah cermin yang membersihkan kabut dalam jiwa. Ketiga, dengan membangun percakapan yang sehat dengan diri sendiri. Apa yang kita ucapkan dalam hati jauh lebih berpengaruh daripada apa yang diucapkan orang lain. Yudkon kita terus berkata pada diri, "Aku lemah, aku gagal, aku tidak berharga," maka pikiran akan tumbuh sesuai dengan kata-kata itu. Tetapi bila kita berkata, "Aku mampu, aku belajar, aku berkembang," maka jiwa akan menemukan kekuatan. Merawat pikiran bukanlah pekerjaan sekali jadi. Ia adalah disiplin harian, sama seperti merawat tubuh. Setiap hari, kita perlu memilih apa yang kita izinkan tumbuh di dalam batin. Karena pada akhirnya, kebahagiaan, kedamaian, dan harga diri sejati tidak ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Maka, jika Anda ingin benar-benar mencintai diri lebih dari siapapun, mulailah dari sini. Rawat pikiran Anda. Jaga ia tetap bersih dari racun, tetap kuat dari guncangan, dan tetap jernih dalam menghadapi dunia. Sebab cinta diri yang tertinggi adalah ketika kita menjaga akar kehidupan itu sendiri. Pikiran yang sehat, yang menjadi sumber dari segala kebijaksanaan. Poin 5. Belajar mengatakan tidak. Salah satu bentuk cinta diri yang sering terlupakan adalah keberanian untuk berkata tidak. Kedengarannya sederhana, namun pada kenyataannya, banyak orang yang justru kesulitan melakukannya. Kita seringkali merasa bersalah, takut mengecewakan orang lain, atau khawatir dicap egois ketika menolak permintaan. Akibatnya, kita berkata ya pada begitu banyak hal, hingga pada akhirnya kita kehilangan ruang untuk diri sendiri. Padahal, jika kita renungkan, setiap ya yang kita berikan tanpa kesadaran sejatinya adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita membiarkan energi terkuras untuk hal-hal yang tidak selaras dengan nilai, tujuan, atau kesehatan batin kita. Pada titik inilah pentingnya belajar berkata tidak sebagai bagian dari mencintai diri. Stoikisme memberi kita fondasi untuk memahami hal ini. Epictetus menekankan bahwa hidup yang baik bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki, melainkan seberapa baik kita bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri berarti berani menolak hal-hal yang mengganggu ketenangan jiwa, meski hal itu datang dalam bentuk tawaran yang tampak menggiurkan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, berkata tidak pada apa yang merusak adalah bentuk ya pada kesehatan jiwa. Mari kita lihat kenyataan sehari-hari. Ada orang yang selalu berkata ya pada ajakan yang sebenarnya melelahkan. Ia ikut dalam percakapan yang hanya membuang waktu. Ia terjebak dalam pergaulan yang penuh drama. Ia memenuhi permintaan orang lain meski dirinya sudah lelah. Semua itu dilakukan demi diterima, demi tidak ditolak, demi terlihat baik di mata orang lain. Namun pada akhirnya, ia justru kehilangan dirinya. Ia hidup dalam lingkaran yang tidak pernah ia pilih dengan sadar. Belajar berkata tidak bukanlah tentang menjadi keras hati. Ini bukan tentang menutup diri dari dunia. Sebaliknya, ini adalah tentang membangun batas sehat antara diri sendiri dan orang lain. Sebab,
Bila kita tidak menjaga batas, orang lain akan masuk dan mengambil ruang batin kita sesuka hati. Batas bukanlah tembok, melainkan pagar. Pagar yang melindungi kita, agar energi yang kita miliki bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan, jika sesuatu tidak bermanfaat bagi kebaikan jiwa, singkirkanlah. Jangan beri ruang pada hal-hal yang mengacaukan batin. Kalimat ini seakan menjadi panduan praktis. Setiap kali kita ragu untuk berkata tidak, tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini menambah ketenangan atau justru mengurangi kedamaian? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka berkata tidak adalah pilihan yang bijak. Tentu, berkata tidak selalu mudah. Akan ada orang yang tersinggung, ada yang marah, bahkan ada yang meninggalkan kita. Namun disinilah ujian cinta diri sejati. Apakah kita lebih memilih menjaga perasaan orang lain dengan mengorbankan ketenangan diri, atau berani menjaga jiwa meski harus menghadapi ketidaknyamanan sosial? Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pilihan kita. Dan pilihan itu adalah bentuk cinta diri. Ketika kita lebih memilih melindungi batin daripada sekadar terlihat menyenangkan. Perlu kita ingat, berkata tidak juga membuka ruang untuk berkata ya pada hal-hal yang lebih bernilai. Ketika kita menolak hal yang merusak, kita memberi ruang bagi hal yang membangun. Ketika kita menolak ajakan yang sia-sia, kita memberi waktu untuk belajar, merenung, atau beristirahat. Ketika kita menolak permintaan yang melampaui batas, kita memberi kesempatan bagi diri untuk hidup dengan lebih jujur. Dengan kata lain, kesiapsiagaan yang kita ucapkan dengan kesadaran adalah sebuah iya yang lebih dalam bagi diri sendiri. Sebuah pernyataan bahwa kita menghargai hidup kita, menghormati energi kita, dan mencintai ketenangan kita. Maka, jangan pernah merasa bersalah untuk menolak. Bersalah justru jika kita terus membohongi diri dengan berkata ya pada hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Belajar berkata tidak adalah latihan keberanian. Latihan untuk menempatkan diri sebagai penjaga utama batin. Latihan untuk membedakan mana yang pantas kita terima dan mana yang harus kita lepaskan. Dan pada akhirnya, latihan ini adalah jalan untuk membangun cinta diri yang sejati, cinta yang melindungi, bukan sekadar menyenangkan. Jadi, bila Anda ingin mencintai diri lebih dari siapapun, mulailah dari keberanian ini. Beranilah berkata tidak. Sebab dengan setiap tidak yang tepat, Anda sedang mengatakan ya pada hidup yang lebih bermakna. Poin 6. Terima kelemahan, rayakan kekuatan. Setiap manusia lahir dengan dua sisi yang melekat, kelemahan dan kekuatan. Dua hal ini bukanlah musuh yang saling meniadakan, melainkan pasangan yang justru membentuk kesempurnaan diri. Namun sayangnya, kita seringkali hanya terpaku pada kelemahan, menyesali apa yang tidak kita miliki, atau merasa rendah diri karena keterbatasan yang ada. Di sisi lain, kita pun kerap lupa untuk merayakan kekuatan yang sesungguhnya telah menjadi anugerah besar. Dalam hal inilah filsafat Stoikisme memberikan bimbingan yang mendalam. Terimalah kelemahan dan rayakanlah kekuatan. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa segala sesuatu dalam kehidupan adalah bagian dari alam semesta yang bekerja sebagaimana mestinya. Jika alam menerima gunung yang terjal dan lembah yang curam sebagai satu kesatuan yang indah, mengapa kita tidak mampu menerima kelemahan dan kekuatan kita sendiri sebagai harmoni yang membentuk pribadi utuh? Kelemahan bukanlah aib, tetapi penanda bahwa kita manusia. Dan kekuatan ini bukanlah kesombongan, melainkan kesempatan untuk berbuat baik. Mencintai diri sendiri lebih dari siapapun berarti berdamai dengan kedua sisi ini. Kita perlu belajar melihat kelemahan sebagai guru. Setiap keterbatasan mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Epictetus menekankan, penderitaan sering lahir bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita menilai peristiwa tersebut. Demikian pula dengan kelemahan. Bukan kelemahan itu yang menghancurkan kita, tetapi penilaian kita yang merendahkan diri sendiri. Ketika kita menerima bahwa kelemahan adalah bagian dari diri,
Kita berhenti memandangnya sebagai penghalang dan mulai menggunakannya sebagai jalan pembelajaran. Bayangkan seseorang yang tidak pandai berbicara di depan umum. Jika ia menganggap hal itu sebagai kutukan, ia akan terus bersembunyi dari kesempatan. Tetapi jika ia menerimanya, ia bisa mulai berlatih, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadikan keterbatasan itu sebagai ruang pertumbuhan. Bukankah itulah inti dari stoikisme? Tidak mengeluh tentang apa yang tidak kita kuasai, tetapi bekerja pada apa yang bisa kita perbaiki. Di sisi lain, merayakan kekuatan juga tak kalah penting. Kita seringkali lupa mengapresiasi hal-hal baik yang ada dalam diri. Kita cenderung lebih peka pada kekurangan dibanding pada potensi yang nyata. Padahal, merayakan kekuatan bukan berarti bermegah diri, melainkan mengakui bahwa kita punya sesuatu untuk dipersembahkan pada dunia. Seorang yang pandai menulis, misalnya, harus menggunakan bakatnya bukan untuk sekadar mencari pujian, melainkan untuk memberi manfaat dan menyalurkan hikmah. Seneca mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan kodrat kita. Artinya, kekuatan yang kita miliki adalah tanda arah. Jika kita diberi kemampuan untuk mendengarkan, mungkin peran kita adalah menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan telinga. Jika kita punya kesabaran, mungkin itulah kekuatan yang bisa menenangkan badai dalam keluarga atau lingkungan kita. Merayakan kekuatan artinya menggunakannya sesuai dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, bukan sekadar untuk kebanggaan diri. Mencintai diri sendiri berarti kita adil terhadap diri sendiri. Kita tidak menutup mata dari kelemahan, tetapi juga tidak buta pada kekuatan. Keduanya harus kita kelola dengan bijak. Kelemahan mengajarkan kerendahan hati, kekuatan menuntun pada tanggung jawab. Tanpa kerendahan hati, kekuatan bisa berubah menjadi kesombongan. Tanpa kekuatan, kerendahan hati bisa berubah menjadi kelemahan yang tak berdaya. Maka keseimbangan inilah yang harus kita jaga. Janganlah kita jatuh pada ilusi bahwa cinta diri adalah menutupi kelemahan seolah-olah ia tidak ada. Itu hanya akan melahirkan kepalsuan. Sebaliknya, cinta diri yang sejati adalah keberanian untuk berkata, "Aku memang memiliki kekurangan, tetapi aku juga punya kekuatan." Inilah sikap yang akan melahirkan ketenangan batin, sebab kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan kenyataan, dan kenyataan itu mencakup seluruh diri kita, baik sisi yang kuat maupun yang lemah. Dengan menerima kelemahan, kita menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan merayakan kekuatan, kita menumbuhkan keberanian. Dan ketika kebijaksanaan serta keberanian berpadu, kita akan berjalan dengan kepala tegak, penuh keyakinan, dan penuh cinta pada diri sendiri. Jadi, terimalah kelemahan Anda. Rayakan kekuatan Anda. Jangan membenci yang satu, dan jangan mabuk pada yang lain. Keduanya adalah bagian dari Anda, dan keduanya adalah alasan mengapa Anda begitu unik. Cinta diri bukanlah pelarian dari kekurangan, bukan pula euforia atas kelebihan. Cinta diri adalah pengakuan utuh bahwa diri Anda dengan segala yang ada layak untuk dicintai. Poin 7. Bangun rutinitas yang menyehatkan jiwa dan raga. Dalam perjalanan mencintai diri sendiri, kita sering berbicara tentang pikiran yang tenang, hati yang kuat, dan jiwa yang damai. Namun, terlalu sering kita lupa bahwa jiwa yang sehat tidak dapat berdiri sendiri tanpa tubuh yang sehat. Sebaliknya, tubuh yang kuat pun tidak akan menemukan arah bila jiwa kita rapuh. Oleh karena itu, salah satu bentuk cinta diri yang paling nyata adalah membangun rutinitas yang menyehatkan jiwa dan raga. Stoikisme menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kodrat alam. Alam mengajarkan keseimbangan. Siang dan malam, musim hujan dan musim kering, kerja keras dan istirahat. Jika alam berjalan dengan keteraturan, maka kita pun sebagai bagian dari alam seharusnya mengupayakan keteraturan dalam hidup. Rutinitas bukanlah belenggu, melainkan landasan yang menjaga kita tetap teguh menghadapi ketidakpastian. Marcus Aurelius setiap pagi mengingatkan dirinya bahwa ia akan berjumpa dengan orang-orang yang sulit, egois, dan penuh kepentingan. Namun,
Ia menyiapkan batinnya dengan rutinitas merenung dan menulis, agar jiwanya siap menghadapi tantangan. Dari sini kita belajar bahwa rutinitas kecil setiap hari, entah berupa menulis jurnal, meditasi, atau sekadar menyisihkan waktu untuk diam, adalah bentuk perisai batin yang melindungi kita dari kekacauan luar. Tetapi cinta diri tidak berhenti pada jiwa saja. Tubuh juga memerlukan perhatian. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai diri sendiri jika kita membiarkan tubuh kita hancur oleh pola hidup yang tidak teratur? Tidur yang cukup, makanan yang baik, dan olahraga yang konsisten bukanlah kemewahan, melainkan tanggung jawab. Epictetus mengingatkan, tubuh hanyalah titipan. Kita tidak sepenuhnya berkuasa atasnya, tetapi kita punya kewajiban merawatnya selama ia masih kita gunakan. Bangun rutinitas yang sehat berarti memandang waktu sebagai sekutu, bukan musuh. Waktu yang dibiarkan liar akan mengikat kita dengan rasa malas dan penyesalan. Tetapi waktu yang dikelola dengan rutinitas akan menjadi ladang di mana disiplin tumbuh. Dan dari disiplin itulah lahir ketenangan. Seneca pernah menulis, bukan waktu yang singkat kita miliki, tetapi kitalah yang banyak menyia-nyiakannya. Dengan rutinitas, kita belajar memberi nilai pada setiap jam yang kita miliki. Mari kita lihat contoh sederhana. Bangun pagi dengan niat yang jelas. Alih-alih meraih ponsel untuk melarikan diri ke dunia maya, duduklah sejenak, tarik napas dalam, syukuri kesempatan hidup hari ini. Lanjutkan dengan olahraga ringan, bahkan hanya 15 menit berjalan kaki, untuk menggerakkan tubuh yang semalaman terdiam. Atur sarapan yang bergizi, bukan sekadar memuaskan lidah. Sisihkan waktu untuk belajar atau membaca, agar pikiran terus berkembang. Lalu di malam hari, akhiri dengan refleksi. Apa yang sudah kita lakukan dengan baik, dan apa yang bisa diperbaiki esok hari. Rutinitas sederhana ini, jika dijalankan dengan konsisten, akan membentuk kekuatan luar biasa dalam jangka panjang. Jangan salah paham, rutinitas bukan berarti kaku dan membosankan. Justru dalam rutinitas kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari kecemasan yang lahir karena hidup yang berantakan. Kebebasan dari rasa bersalah karena kita lalai menjaga diri. Dan kebebasan dari ketergantungan pada hal-hal yang merusak tubuh maupun pikiran. Rutinitas adalah jalan tengah yang menyeimbangkan disiplin dengan kedamaian. Cinta diri sejati bukanlah sekadar kata-kata manis yang menenangkan, melainkan tindakan nyata yang berulang setiap hari. Dengan membangun rutinitas yang sehat, kita mengirim pesan kepada diri sendiri. Aku peduli padamu. Aku ingin engkau hidup dengan baik, bukan hanya hari ini, tetapi juga esok. Pesan inilah yang menumbuhkan penghargaan diri yang mendalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan masa depan, tetapi kita bisa mengendalikan kebiasaan hari ini. Rutinitas adalah kebiasaan yang diperkuat, sebuah latihan harian yang, jika dijalani dengan konsisten, akan membentuk karakter. Dan karakterlah yang menentukan arah hidup kita. Maka, jangan menunggu esok atau menunggu momen sempurna. Mulailah membangun rutinitas hari ini. Rawat tubuh dengan disiplin. Rawat jiwa dengan ketenangan. Sebab tubuh dan jiwa adalah rumah tempat kita tinggal seumur hidup. Mencintai diri berarti menjaga rumah itu tetap kokoh, bersih, dan indah. Itulah cinta diri yang sejati. Cinta yang diwujudkan dalam rutinitas yang menyehatkan jiwa dan raga. Poin 8. Berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Salah satu racun paling halus dalam hidup modern adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melakukannya tanpa sadar, setiap hari, bahkan setiap jam. Ketika membuka media sosial, kita melihat pencapaian orang lain, gaya hidup mereka, senyuman yang seolah sempurna, dan kita pun merasa hidup kita begitu jauh dari cukup. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka. Sebuah panggung yang dipilih dengan cermat untuk ditampilkan, bukan kenyataan yang utuh. Stoikisme, sejak ribuan tahun lalu, sudah memperingatkan kita akan bahaya membandingkan diri. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita sendiri, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Dengan kata lain,
penderitaan seringkali lahir bukan karena kita benar-benar kekurangan, melainkan karena kita mengukur hidup kita dengan ukuran orang lain. Bandingkanlah dua orang. Yang satu hidup sederhana, tetapi puas dengan apa yang ia miliki. Yang lain hidup berlimpah, tetapi gelisah karena merasa pencapaiannya masih kalah dari orang lain. Siapakah yang lebih bahagia? Jelas, kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menilainya. Membandingkan diri dengan orang lain adalah cara tercepat untuk merusak cinta diri, karena ia menanamkan ilusi bahwa diri kita selalu kurang. Epictetus mengingatkan, jangan iri pada apa yang dimiliki orang lain, karena engkau tidak tahu apa yang mereka bayar untuk mendapatkannya. Kita melihat seseorang dengan harta berlimpah, tetapi kita tidak tahu apakah ia mengorbankan kesehatannya, ketenangan keluarganya, atau bahkan jiwanya untuk itu. Kita melihat seseorang dengan karier cemerlang, tetapi kita tidak tahu luka batin apa yang ia tanggung dalam perjalanan itu. Membandingkan hanya membuat kita buta terhadap keunikan perjalanan hidup kita sendiri. Cinta diri sejati berarti menerima bahwa hidup kita memiliki jalannya sendiri. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak ada garis finish yang sama bagi setiap orang. Setiap jiwa memiliki waktu, ritme, dan panggilannya masing-masing. Bayangkan seorang pelari di lintasan. Jika ia terus menoleh ke kiri dan kanan, ia akan kehilangan fokus pada langkahnya sendiri, bahkan bisa tersandung. Demikian pula dengan kita. Terlalu sibuk membandingkan hanya akan membuat kita kehilangan arah hidup kita sendiri. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti bercita-cita. Justru dengan berhenti membandingkan, kita bisa mulai bercita-cita dengan tulus, sesuai dengan nilai yang kita yakini. Bukan sekadar mengejar apa yang terlihat di luar. Kita belajar menilai diri berdasarkan perkembangan pribadi. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih kuat dari hari ini. Itulah ukuran yang sejati. Seneca pernah berkata, jika engkau ingin membuat kemajuan, jangan mengukur dirimu dengan orang-orang di sekitarmu, tetapi dengan dirimu sendiri di masa lalu. Inilah nasihat emas. Bandingkanlah dirimu hanya dengan dirimu sendiri. Apakah engkau lebih bijak dari dirimu setahun lalu? Apakah engkau lebih sabar dari dirimu kemarin? Apakah engkau lebih tulus dalam mencintai diri hari ini? Inilah perbandingan yang membangun, bukan yang merusak. Mencintai diri lebih dari siapapun berarti melepaskan diri dari jebakan ilusi perbandingan. Kita berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai menghargai langkah-langkah kecil kita sendiri. Kita mungkin belum mencapai apa yang dunia rayakan, tetapi jika kita setia pada jalan kita, itu sudah cukup. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, lebih kaya, atau lebih dikenal. Hidup adalah tentang siapa yang lebih damai, lebih bijak, dan lebih setia pada jati dirinya sendiri. Dengan berhenti membandingkan, kita memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas lega. Kita membiarkan diri berkembang tanpa beban iri dan cemas. Dan pada akhirnya, kita belajar bahwa cinta diri adalah menghargai perjalanan unik kita tanpa harus menempuh jalur orang lain. Jadi, janganlah biarkan perbandingan mencuri kebahagiaan Anda. Ingatlah, tidak ada orang lain di dunia ini yang menjalani kehidupan Anda. Hanya Anda yang tahu jalan yang harus ditempuh. Maka fokuslah pada langkah Anda. Syukuri setiap pencapaian kecil dan cintailah diri Anda tanpa syarat. Sebab kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari menoleh keluar, melainkan dari menoleh ke dalam. Poin 9. Maafkan diri atas kesalahan yang lalu. Salah satu beban paling berat yang sering kita pikul bukanlah ejekan orang lain, bukan pula hinaan dunia luar, melainkan suara batin kita sendiri yang tidak mau berhenti mengingat kesalahan di masa lalu. Kita terjebak dalam lingkaran penyesalan, seolah-olah kita dihukum untuk mengulang kembali setiap detail kesalahan itu di dalam pikiran. Padahal, hidup ini bukanlah penjara bagi masa lalu, melainkan jalan menuju masa depan. Dan agar kita bisa berjalan lebih ringan, kita perlu belajar satu hal penting, memaafkan diri sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan yang berada di luar kendali kita.
Apa yang sudah terjadi di masa lalu sepenuhnya berada di luar kendali kita hari ini. Kita tidak dapat menghapus kejadian itu. Kita tidak bisa memundurkan waktu untuk memperbaiki pilihan yang salah. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan sikap kita terhadap masa lalu tersebut. Di sinilah letak kebijaksanaan. Bukan melupakan kesalahan, melainkan belajar darinya, lalu melangkah maju dengan hati yang lebih tenang. Epictetus pernah menegaskan, bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Demikian pula dengan kesalahan yang pernah kita buat. Kesalahan itu sendiri hanyalah fakta. Tetapi ketika kita terus-menerus menghakimi diri dengan penuh kebencian, kita menjadikan diri kita tawanan. Sebaliknya, bila kita melihat kesalahan sebagai guru, ia akan menjadi batu loncatan menuju kebijaksanaan. Memaafkan diri bukan berarti menutup mata dari konsekuensi. Jika kesalahan kita merugikan orang lain, tentu ada tanggung jawab yang harus kita jalani. Tetapi tanggung jawab itu berbeda dengan menghukum diri tanpa henti. Ada perbedaan besar antara bertanggung jawab dan menolak untuk memaafkan diri. Bertanggung jawab adalah sikap bijak. Menolak memaafkan diri adalah sikap yang merusak. Marcus Aurelius memberi pengingat sederhana. Jangan biarkan masa lalu mencuri waktumu yang sekarang. Kata-kata ini seharusnya menggugah kita. Setiap kali kita tenggelam dalam rasa bersalah, kita sebenarnya sedang merampok diri sendiri dari kesempatan untuk hidup hari ini. Dan bukankah hidup hari ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki? Mencintai diri sendiri berarti menerima bahwa kita adalah manusia, makhluk yang belajar, jatuh, lalu bangkit. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan para filsuf besar pun tidak. Kesalahan adalah bagian dari proses pendewasaan. Lihatlah ia sebagaimana seorang pelatih yang keras, tetapi penuh tujuan. Ia datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengasah keteguhan kita. Ketika kita mau memaafkan diri, kita sedang memberikan hadiah terbesar bagi jiwa. Kebebasan, bebas dari rantai penyesalan, bebas dari jerat rasa hina diri, bebas dari pikiran yang mengulang-ulang luka lama. Kebebasan inilah yang akan membuka ruang bagi pertumbuhan. Sebab hanya hati yang bebas yang mampu melangkah dengan ringan menuju masa depan. Bayangkan seseorang yang pernah gagal dalam karirnya. Jika ia terus menyalahkan diri, ia akan kehilangan keberanian untuk mencoba lagi. Namun jika ia berkata, "Aku telah belajar dari kegagalan itu," ia akan maju dengan lebih bijak. Atau seseorang yang pernah melukai orang lain, jika ia terus menghukum dirinya, ia akan terjebak dalam lumpur rasa bersalah. Tetapi jika ia mau memperbaiki kesalahan itu, meminta maaf, dan belajar darinya, maka ia telah mengubah kesalahan menjadi pintu menuju kebaikan. Seneca pernah menulis bahwa hidup ini singkat, dan sebagian besar darinya kita habiskan bukan untuk hidup, tetapi untuk menyesali masa lalu atau cemas tentang masa depan. Betapa sia-sianya hidup jika setiap hari kita hanya mengulang penyesalan. Padahal, yang seharusnya kita lakukan adalah menggunakan sisa waktu untuk menjalani kehidupan dengan bijak. Maka, maafkanlah diri Anda. Bukan karena Anda lupa pada kesalahan, tetapi karena Anda menghargai hidup yang masih terbentang di depan. Maafkanlah diri Anda karena Anda layak untuk melanjutkan perjalanan tanpa dibebani rantai masa lalu. Maafkanlah diri Anda karena cinta diri sejati tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh kebencian pada diri sendiri. Memaafkan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Keberanian untuk mengakui masa lalu, untuk belajar darinya, dan untuk melangkah maju dengan hati yang lebih bijak. Dan ketika Anda mampu memaafkan diri sendiri, Anda telah membuktikan bahwa cinta terbesar yang Anda miliki benar-benar ditujukan untuk diri Anda sendiri. Poin 10. Hadiahkan waktu untuk diri sendiri. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam kesibukan tanpa henti. Waktu kita habis untuk pekerjaan, tanggung jawab keluarga, tuntutan sosial, bahkan distraksi kecil yang terus-menerus hadir dari gawai di tangan kita. Kita sibuk memenuhi harapan orang lain, sibuk mengejar pencapaian, sibuk menjadi versi yang dianggap baik oleh lingkungan. Namun di tengah kesibukan itu,
ada sesuatu yang terlupakan, diri kita sendiri. Padahal, salah satu bentuk cinta diri yang paling tulus adalah menghadiahkan waktu untuk diri sendiri. Filsafat Stoikisme mengingatkan bahwa hidup ini singkat. Seneca menulis, "Bukan hidup ini yang singkat, tetapi kitalah yang menyia-nyiakannya." Banyak orang mengeluh tidak punya cukup waktu, padahal masalahnya bukan pada panjangnya hidup, melainkan pada cara kita menggunakannya. Dan seringkali kita menggunakan hidup ini hanya untuk dunia luar, sementara dunia dalam diri kita dibiarkan kosong. Memberi waktu untuk diri sendiri adalah cara kita menjaga keseimbangan, agar kita tidak hanya hanya hidup untuk orang lain, tetapi juga untuk jiwa kita sendiri. Menghadiahkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti bersikap egois, justru sebaliknya. Dengan memberi ruang untuk istirahat, refleksi, dan perawatan diri, kita akan kembali ke dunia luar dengan lebih segar, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik bagi orang lain jika diri kita sendiri selalu kelelahan? Bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya bagi orang lain jika jiwa kita sendiri kosong? Marcus Aurelius setiap hari menyisihkan waktu untuk menulis dalam jurnalnya. Itu adalah bentuk hadiah waktu yang ia berikan untuk dirinya. Ia berbicara dengan dirinya sendiri, merenungkan tindakannya, memperbaiki pikirannya. Ia memahami bahwa sebelum ia bisa memimpin orang lain, ia harus terlebih dahulu memimpin dirinya. Dari sini kita belajar bahwa waktu yang diberikan untuk diri sendiri adalah investasi, bukan pemborosan. Hadiah waktu ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Bisa berupa duduk tenang dalam kesunyian, jauh dari kebisingan dunia luar. Bisa berupa berjalan kaki sendirian di alam terbuka, mendengarkan suara angin dan langkah kaki sendiri. Bisa berupa membaca buku yang memperkaya pikiran, atau menulis catatan harian untuk menyelami isi hati. Bahkan bisa sesederhana menutup mata, menarik napas panjang, dan benar-benar hadir di momen sekarang tanpa distraksi. Dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif, mengambil waktu untuk diri sendiri seringkali dipandang tidak penting. Namun justru inilah yang membedakan hidup yang penuh makna dengan hidup yang sekadar sibuk. Produktivitas sejati bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak, melainkan juga tentang menjaga kualitas jiwa. Dan kualitas jiwa hanya bisa tumbuh ketika kita memberi ruang bagi keheningan dan introspeksi. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Bagaimana mungkin kita bisa meraih ketenangan jika kita tidak pernah berhenti sejenak untuk berbicara dengan diri sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai diri jika kita bahkan tidak meluangkan waktu untuk sekadar mengenalnya? Waktu adalah bentuk cinta yang paling nyata, dan diri kita layak untuk mendapatkannya. Hadiahkanlah waktu untuk diri sendiri, meskipun hanya beberapa menit setiap hari. Jangan menunggu akhir pekan, jangan menunggu liburan panjang, dan jangan menunggu semua urusan selesai, karena urusan tidak akan pernah selesai. Waktu untuk diri sendiri harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Cinta diri sejati adalah keberanian untuk berkata, "Aku layak mendapat perhatianku sendiri." Kita sering memberi waktu untuk orang lain yang kita cintai. Kita rela duduk berjam-jam mendengarkan curhatan sahabat, atau meluangkan waktu untuk keluarga. Maka, mengapa kita begitu pelit untuk melakukan hal yang sama pada diri sendiri? Hidup ini singkat, dan diri kita adalah teman perjalanan yang akan selalu setia sejak awal hingga akhir. Maka, hadiah terbesar yang bisa kita berikan adalah waktu. Waktu untuk mengenal, merawat, dan mencintai diri. Sebab pada akhirnya, ketika semua kesibukan mereda dan semua orang beranjak, satu-satunya yang selalu ada bersama kita hanyalah diri kita sendiri. Maka, berhentilah menunda. Sisihkan waktu hari ini, bukan esok. Hadiahkan dia sejenak keheningan, sejenak refleksi, sejenak kasih sayang untuk diri Anda sendiri. Dan rasakan bagaimana jiwa Anda perlahan pulih, tenang, dan penuh kekuatan. Itulah cinta diri yang sejati, cinta yang diwujudkan dalam bentuk paling berharga, waktu.